Rahasia gelap gedung tua, pintu yang tak boleh dibuka. Di pusat kota, ada gedung tua yang telah lama ditinggalkan dan penuh dengan cerita misteri. Banyak yang bilang, di dalam gedung itu terdapat sebuah pintu yang tak boleh dibuka. Ketika sekelompok remaja penasaran memutuskan untuk menyelidiki, mereka menemukan diri mereka terjebak dalam rahasia gelap dan berbahaya. Apa yang tersembunyi di balik pintu itu? Dan bisakah mereka keluar dengan selamat? Bagian 1, pengenalan gedung tua dan karakter. Di pusat kota, berdiri sebuah gedung tua yang sudah lama ditinggalkan. Gedung ini memiliki sejarah yang kelam dan banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan penduduk setempat. Gedung itu pernah menjadi pabrik tekstil, tetapi ditutup setelah serangkaian kecelakaan misterius menewaskan beberapa pekerja. Reza, seorang remaja yang selalu tertarik dengan misteri, mendengar cerita tentang gedung itu dari kakeknya. Bersama 3 sahabatnya, Dina, Budi, dan Sari, Reza berencana menyelidiki gedung tua tersebut untuk membuktikan kebenaran cerita-cerita seram yang mereka dengar. "Apakah kalian siap untuk petualangan malam ini?" tanya Reza dengan mata berbinar. Dina, yang selalu skeptis tapi penasaran, menjawab, "Selama kita berhati-hati, aku siap." Budi dan Sari, meskipun merasa ragu, akhirnya setuju untuk ikut. Mereka semua setuju untuk pergi ke gedung tua itu pada malam hari, saat suasana lebih mencekam. Bagian 2, masuk ke gedung tua. Malam itu, cuaca dingin dan angin bertiup kencang, menambah suasana menyeramkan. Reza, Dina, Budi, dan Sari berkumpul di depan gedung tua dengan senter dan peralatan dasar di tangan mereka. Pintu depan gedung itu sudah lama rusak, sehingga mereka bisa masuk dengan mudah. Di dalam, suasana gelap dan berdebu. Lantai kayu berderit di setiap langkah mereka, dan bayangan aneh tampak bergerak di dinding. Mereka menjelajahi setiap ruangan, mencari petunjuk tentang apa yang terjadi di tempat itu. Tiba-tiba, mereka menemukan sebuah pintu besi yang terkunci rapat dengan rantai dan gembok besar. Di pintu itu, terdapat tulisan besar yang terukir dengan huruf tebal, "Pintu ini tidak boleh dibuka." "Pasti ada sesuatu yang penting di balik pintu ini," kata Reza. "Kita harus mencari cara untuk membukanya." Bagian 3, mencari kunci pintu. Mereka mulai mencari kunci yang bisa membuka gembok pintu besi itu. Mereka memeriksa setiap sudut ruangan, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi. Saat mereka menjelajah lebih dalam, mereka menemukan ruangan kecil yang tampaknya adalah kantor menir pabrik. Di dalam ruangan itu, mereka menemukan lemari besi yang terkunci. Setelah berusaha keras, mereka akhirnya berhasil membuka lemari besi itu dan menemukan sebuah kunci tua yang berkarat. "Ini pasti kunci untuk gembok pintu besi tadi," kata Budi dengan penuh semangat. Mereka kembali ke pintu besi dan mencoba kunci itu. Dengan sedikit usaha, gembok itu terbuka, dan mereka berhasil membuka pintu besi tersebut. Bagian 4, menjelajahi ruangan di balik pintu. Di balik pintu besi, mereka menemukan tangga yang turun ke ruang bawah tanah. Mereka turun dengan hati-hati, dan di bawah sana, mereka menemukan ruangan yang tampak seperti laboratorium tua. Di meja-meja terdapat peralatan ilmiah yang berdebu dan berbagai catatan yang sudah usang. Saat mereka memeriksa lebih lanjut, mereka menemukan buku catatan yang mengungkapkan eksperimen-eksperimen aneh yang dilakukan di gedung itu. Eksperimen tersebut melibatkan makhluk-makhluk aneh dan kekuatan gaib. "Ini benar-benar menyeramkan," kata Sari dengan suara gemetar. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Tiba-tiba, mereka mendengar suara langkah kaki mendekat. Mereka bersembunyi di balik meja dan melihat seorang pria tua dengan mata liar masuk ke dalam ruangan. Bagian 5, bertemu dengan penjaga rahasia. Pria tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Pak Joko, mantan pekerja pabrik yang menjadi penjaga gedung tua tersebut. Dia menjelaskan bahwa eksperimen yang dilakukan di gedung itu melibatkan portal ke dimensi lain, dan banyak makhluk aneh yang berhasil masuk ke dunia nyata. "Pintu besi itu adalah satu-satunya penghalang antara dunia kita dan dunia mereka," kata Pak Joko. "Jika pintu itu dibiarkan terbuka terlalu lama, makhluk-makhluk itu akan bebas berkeliaran." Reza dan teman-temannya terkejut mendengar penjelasan itu. Mereka menyadari bahwa mereka telah membuat kesalahan besar dengan membuka pintu tersebut. "Kita harus menutup pintu itu kembali," kata Dina dengan tegas. "Kita tidak bisa membiarkan makhluk-makhluk itu keluar." Bagian 6, menghadapi bahaya. Saat mereka kembali ke pintu besi, mereka melihat bahwa makhluk-makhluk aneh mulai muncul dari balik bayangan.
Makhluk-makhluk itu tampak seperti bayangan hitam dengan mata merah menyala dan suara mendesis yang mengerikan. Mereka berusaha menutup pintu besi itu, tetapi makhluk-makhluk itu mulai menyerang. Dengan bantuan Pak Joko, mereka berjuang melawan makhluk-makhluk itu dengan segala cara yang mereka bisa. Budi menemukan sebotol cairan kimia di laboratorium dan menggunakannya untuk mengusir makhluk-makhluk itu. Reza dan Dina bekerja sama untuk menutup pintu besi dan mengunci gembok kembali. Akhirnya, mereka berhasil menutup pintu dan mengamankannya dengan rantai dan gembok. Mereka kelelahan tetapi lega karena berhasil menghentikan makhluk-makhluk itu. Bagian 7. Menyelesaikan misteri. Setelah semuanya tenang, Pak Joko menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang terjadi di gedung itu. Eksperimen-eksperimen yang dilakukan di pabrik melibatkan portal ke dimensi lain, yang menyebabkan munculnya makhluk-makhluk aneh. Kalian telah menyelamatkan kota ini dari bencana besar, kata Pak Joko. Tetapi rahasia ini harus tetap tersembunyi. Tidak boleh ada yang tahu tentang apa yang terjadi di sini. Reza dan teman-temannya berjanji untuk merahasiakan apa yang mereka temukan. Mereka meninggalkan gedung tua itu dengan perasaan lega tetapi juga penuh dengan rasa ingin tahu yang tak terjawab. Bagian 8. Kembali ke kehidupan normal. Keesokan harinya, mereka kembali ke kehidupan normal mereka di sekolah. Namun, pengalaman di gedung tua itu meninggalkan kesan mendalam dalam pikiran mereka. Mereka tahu bahwa mereka telah melalui sesuatu yang luar biasa dan berbahaya. Meskipun menyeramkan, aku senang kita melakukannya bersama, kata Dina. Kita benar-benar tim yang hebat. Reza tersenyum. Ya, dan kita belajar banyak tentang keberanian dan persahabatan. Ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah kita lupakan. Penutup. Kisah ini mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, kerjasama, dan menjaga rahasia. Meskipun ada banyak misteri di dunia ini, kita harus selalu berhati-hati dalam mengejar rasa ingin tahu kita. Beberapa pintu sebaiknya tetap tertutup, karena di baliknya mungkin ada bahaya yang tak terduga.